Waalaikumsalam. Oh, Mbak Putri ya? Iya Mbak. Mbak Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Mbaknya sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya, cuacanya agak mendung ya Mbak ya? Iya Mbak, dari pagi udah mendung, gerimis. Oh iya, kalau di sini saja nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Mbak, di sini saja. Iya, Mbak Putri datang ke sini mungkin ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau konseling. Oh, mau konseling ya? Mbak Putri sebelumnya sudah pernah melakukan konseling apa belum? Belum. Belum. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling untuk memecahkan masalah konseling. Nah, di sini konselor itu hanya sebagai fasilitator dan yang memecahkan masalah itu adalah konselingnya sendiri. Begitu ya, Mbak? Iya Mbak. Dalam konseling itu juga ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarela, dan masih banyak lagi. Nah, asas kerahasiaan itu sendiri adalah di mana kita harus saling mematuhi rahasia. Jadi dalam proses konseling ini saya atau Mbak Putri tidak boleh menceritakan kepada orang lain, begitu ya Mbak ya. Jadi dijamin kerahasiaannya. Sampai sini Mbak Putri sudah paham mengenai konseling? Sudah. Oke, baik, bisa dimulai Mbak menceritakan apa yang sedang dialami Mbak Putri ini sehingga Mbak Putri ini membuat Mbak Putri ini kayak mengganggu pikirannya gitu. Silakan ceritakan Mbak. Jadi gini Mbak, saya itu kan sekarang pandemi, kita kan kuliahnya dari rumah kan. Nah, saya tuh bingung besok kalau udah bisa kuliah offline itu saya harus balik di kos saya yang sekarang apa saya balik maksudnya apa saya harus cari kos lagi gitu loh. Oh, jadi sebelum pandemi ini sudah kos ya di sana? Iya. Kalau boleh tahu di mana ya Mbak kuliahnya? Di IAIN Tulungagung. Oh, jauh ya Mbak ya? Iya, lumayan. Oh, jadi masih ada kos di sana. Nah, Iya, niatnya itu nanti kalau kuliahnya itu sudah masuk lagi, itu mau cari baru atau ke tempat lama? Memangnya ada apa ya Mbak? Kok bingung pengennya cari kos baru atau ke kos yang lama? Gini Mbak, jadi saya tuh apa ya, ada masalah gitu loh sama teman saya yang satu kos. Soalnya dia itu apa ya Mbak ya, semua pekerjaan kos kan seharusnya kalau kayak semua macam kayak bersih-bersih terus ya nyuci piring terus dan lain-lain kan seharusnya kalau kosnya berdua kan seharusnya ngejaketnya berdua, itu enggak, teman saya itu jarang gitu loh Mbak. Oh, jadi ini ya, satu kamar berdua gitu ya Mbak ya? Oh, jadi dianya itu nggak mau kayak bersih-bersih gitu, kayak tadi kata Mbak Putri bagaimana kalau tugasnya berdua tapi dia nggak mau ngerjain. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kalau kan yang masak itu lebih sering saya. Nah, terus dia itu jarang gitu loh Mbak bantuin masak. Ya udah nggak apa-apa kalau saya itu, ya udah nggak apa-apa nggak masak. Tapi nanti kalau selesai masak kan banyak cucian piring itu loh Mbak. Kan ya sadar diri gitu loh Mbak, seharusnya saya yang masak dia yang nyuci piring, tapi itu enggak, dia nggak mau. Ya mau itu pun kalau dipaksa, dan itu kalau dipaksa ya bilangnya nanti gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Putri ini sudah ini ya ngomong ke dia, ke temennya kalau kamu yang nyuci piring gitu. Tapi dia nggak mau. Mau, cuman kayak ngomongnya nanti Akhirnya ya udah nggak dicuci gitu. Oh gitu. Lalu apa lagi sih yang membuat Mbak Putri ini kayak bingung pengen pindah dari kos? Itu Mbak, dia juga kalau di kos itu sering bawa teman. Ya nggak apa-apa sih, Bu kos juga nggak ngelarang kalau mau kita bawa teman. Cuma masalahnya itu gini, dia bawa temannya itu nggak cuma satu orang gitu, enggak Mbak, 2-3 gitu bawanya. Kalau bawa temennya itu biasanya itu sampai malam, terus baru itu kadang sampai nginep juga. Nah, kalau bentar sih nggak masalah Mbak, tapi kan kalau saya baru pulang dari kuliah kan jurusannya beda kan, jadi jamnya beda, jadi pulang kayak kesel gitu loh Mbak, lihat kamar rame terus kotor pengap, kebanyakan banyak orang gitu. Jadi
kayak nggak nyaman gitu loh mbak. Oh jadi temennya ini bawa temen gitu, teman Bawa teman sekelas sekelas. ke kamar gitu. Iya. Biasanya kalau bawa temen itu sampai malam atau gimana? Apakah bentar? Ya kadang-kadang sih cuma pas aku nggak di kos, kalau bentar gitu doang. Cuman kadang sampai ada yang nginep gitu loh mbak. Nah kalau ada yang nginep gitu kan, jadi malamnya itu kayak saya itu agak ganggu gitu loh. Gitu ya mbak. Ini temennya cewek atau cowok? Cewek ya mbak ya? Cewek. Iya. Lalu kalau teman-temannya datang itu apa sih yang mbak Putri rasain? Apa ya mbak ya, kayak ya gini loh mbak, kalau teman-teman lagi datang itu saya tuh rasanya nggak nyaman, kan rame. Terus lagi kalau dia habis beli apa di luar kan, kalau beli makan gitu kan harus pakai piring gitu. Nah biasanya itu nggak dicuci gitu loh mbak piringnya. Oh dibiarkan. Terus kalau 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 habis kan kadang juga ikut makan sama saya di kos teman-temannya itu, ya habis itu ya udah, habis makan ya udah piringnya taruh di depan kamar, kayak gitu, taruh tempat buat nyuci gitu aja. Nah terus kapan dia mau nyuci piring-piringnya? Apakah dibiarkan sampai baru? Ya dibiarkan mbak, nanti kalau umpama kalau dia kalau kan kalau udah gitu kan saya jadi malas makan di kos, jadinya saya lebih sering pas keluar sekalian beli makan. Kalau enggak pas pagi berangkat kuliah, nanti kalau ada jam istirahat makan gitu. Kalau malam juga nyarinya di luar sekalian ngerjain tugas gitu mbak. Oh jadi apa? Lalu ternyata dia sama piring-piringnya itu nggak dibersihkan? Enggak. Siapa terus yang membersihkan? Ya kalau apa ya mbak, kayak kalau saya udah ngerasa oh ya udahlah mau gimana lagi gitu loh mbak, jadinya apa ya, kalau nggak saya siapa lagi gitu loh. Kan kayak habis bergaris keluar terus ke kos, di depan kamar ada piring kotor gitu kan nggak nyaman sih mbak, jadinya ya udahlah saya yang nyuci sekalian, nyuci piring saya gitu. Kenapa nggak mbak Putri nyuruh dia aja yang bersihin? Ini kan kayak sisa kamu yang apa ya, kayak piringnya itu habis dipakai sama dia. Pernah nggak mbak Putri? Iya pernah mbak, cuma dia iya nanti ya gitu bilangnya. Jadi nggak aku ngomong terus nggak langsung berangkat, enggak ya, nunggu beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian. Lah itu kan stok piringnya dia ya. Kalau misalkan udah habis itu gimana? Ya dicuci satu gitu aja. Kan gini ya mbak ya, piring di kos itu alat-alat makan itu dipakai bersama kan ya. Jadinya kalau dia pas butuh ya dicuci, kalau nggak butuh ya enggak. Oh gitu, jadi habis dipakai itu dibiarkan gitu ya. Itu yang membuat mbak Putri itu kayak pengen pindah gitu dari kos. Oh iya mbak, ini silahkan boleh minum mbak. Ya saya minum ya mbak ya. Iya. Oh ya, lalu apalagi nih yang membuat mbak Putri pengen pindah selain tadi kayak temennya itu nggak mau berbagi tugas pekerjaan di kos maksudnya, terus kayak yang kedua suka bawa teman, selain itu apalagi? Ini mbak, kan kos saya sama kampus kan jaraknya lumayan jauh ya mbak ya. Nah saya itu pernah minta tolong jemput, kan saya ada kuliah malam pulang setengah 9. Nah teman saya itu yang satu kelas sama saya itu dia langsung pulang, kan biasanya dia mampir ke kos saya lah, itu dia langsung pulang. Ya udah mbak, saya kan nggak enak kalau bareng, ya udah saya bareng sama teman saya yang kosnya itu nggak terlalu jauh sama saya. Terus kan saya chat ke dianya, terus bilang mbak minta tolong jemput saya tuh, jemput di kampus, kalau nggak di belakang kampus aku gitu kan. Terus dia bilangnya nggak ada sepeda gitu. Walah ya udah aku gitu, walah ya udah berarti di kos nggak ada sepeda, soalnya kan di kos itu ada satu sepeda, kan di kos ada 5 kamar sih mbak, ada satu sepeda, itu sepedanya ayahnya kos, dan sepeda itu jarang dipakai, jadi yang pakai anak-anak kos gitu, yang butuh silakan pinjam gitu. Nah katanya sepedanya itu nggak ada, akhirnya saya pulang
jalan kaki sendirian ya bareng sama teman saya yang kosnya di belakang kampus itu. Nah tapi kan selanjutnya saya sendirian kan, dan itu ya juga lumayan jauh sih mbak sebenarnya. Saya jalan pulang nyampe gerbang itu saya ngerasa gimana gitu, soalnya apa, nyampe di tempat parkir kos itu ternyata ada sepeda kos ada di sana, terus sepeda temennya juga di sana, dan di kos juga ada temennya. Mungkin nggak sih mbak kalau ini apa, temennya mbak Putri ini baru datang, jadi kan bisa saja kan katanya jarak dari kampus ke kos itu agak jauh ya. Bisa nggak, mungkin nggak sih kalau ketika mbak Putri mau nyampe kampus mereka baru datang ke kos, mungkin nggak? Dianya itu udah di kos mbak. Udah di kos, bilangnya itu bilangnya itu sepeda kos dipakai, kamar sebelah sepeda temennya yang di kos itu dipakai temennya juga, maksudnya kan gini, temennya kan ke kos, nah sepedanya dipakai temennya yang lain gitu loh. Gitu. Terus kan pas saya nyampe saya tanya loh mbak katanya nggak ada sepeda, senyum, dia nggak jawab apa-apa, cuma senyum gitu tak. Oh ya udah kayak gitu, terus ya udah akhirnya aku tinggal nukas terus tidur. Di situ masih ada temennya? Masih. Itu perasaan hari itu temennya nginep deh mbak kalau nggak salah. Nah apa sih yang mbak Putri rasakan nih ketika datang capek-capek terus ada temennya di situ, kan katanya tadi nggak suka kalau sama teman, apa yang dirasakan ketika pulang itu? Ya sebenarnya sih biasa-biasa aja mbak, kalau dengan kondisi yang sewajarnya. Maksudkan kondisi yang sewajarnya Gimana? Ya kayak apa ya mbak ya, nggak kos nggak kotor, terus yang dibawa juga satu orang aja biasa aku mbak, 1-2 orang biasa aku. Tapi kalau dia bawanya 2-3 terus sampai lama di kos itu kayak merasa terganggu aja. Terus ya kalau seumpama dia bawanya 3 terus kamar juga kotor ya kesel kalau pas pulang. Ini kan gini mbak, kan kalau mau pulang ke kelas kan biasanya di kelas itu kayak punya ekspektasi gitu loh mbak, nanti di kelas itu gini. Tapi kan nggak bisa melaksanakan itu tadi, soalnya ada hambatan. Ekspektasinya ketika mau pulang itu gimana? Apakah ketika di kos itu bersih terus tinggal tidur? Kan kalau mau berangkat biasanya itu cuma saya sapu aja sih mbak. Saya sapu seenggaknya kan kelihatan bersih. Jadi gini biasanya, ya udah nanti nyampe kos langsung istirahat. Nyampe kos kalau umpama aku beli makan di luar, nggak makan di kos, nyampe kos langsung makan langsung istirahat gitu. Tapi nggak bisa kan soalnya banyak temennya. Soalnya gini mbak, kalau istirahat pasti banyak temennya itu kayak nyaman gitu kan, rame. Mereka tuh rame. Gitu. Lalu apa sih yang mereka lakukan di kos? Apa masak-masak atau apa gitu? Biasanya sih kalau nugas bareng, masak sih pernah. Kadang ya cuma apa ya mbak ya? Ya cuma kumpul-kumpul aja gitu. Itu yang membuat mbak Putri jadi kayak nggak suka gitu ya? Kayak pengen pindah dari kos. Saya sih juga pernah mbak bawa temen ke kos, tapi ya paling 1 orang. Pernah sih juga bawa 2 orang, itu karena kan pas puasa kan dia kalau buka puasa kan keluar sama temennya tadi. Nah teman-teman itu pengen masak sendiri, ya udah mbak masaknya di kos saya, terus makannya juga di kos itu. Tapi selesai ya udah dibersihkan terus mereka pulang, baru dianya datang. Gitu. Tapi dia juga tahu, soalnya pas temanku datang dia berangkat, jadi pas dia mau berangkat temanku baru datang gitu loh. Jadi bedanya kalau mbak Putri bawa teman tapi dibersihkan setelahnya. Kalau temennya ini tadi bawa teman-teman itu nggak dibersihkan gitu. Oke, jadi faktor apa lagi sih yang buat mbak Putri ini kayak pengen pindah banget nih? Apakah dari keluarganya mungkin atau apa? Ya, kadang itu ibunya kalau ada apa-apa sama dia itu sering chat saya mbak. Jadi kayak mbak ini di mana gitu, mbak ini masih kuliah apa enggak, mbak ini kan
kayak mama pas dia sakit, mbak dia sakit tolong ya dijaga gini 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 gini. Ya benar mbak, kalau dia sakit ya saya yang nganterin periksa, saya yang merawat dia. Cuman kalau pas sebaliknya, pas saya yang sakit ya beda gitu loh mbak. Nggak se apa ya, nggak seperhatian saya ke dia gitu. Lalu kayak ibunya tadi kan kayak tanya ke Mbak Putri gitu, dia kemana, dia ada kelas atau enggak, kayak tanya-tanya gitu kan. Lah ibunya kenapa nggak tanya ke dianya langsung? Kadang itu mbak, tiba-tiba itu soalnya HP-nya kan kadang juga error sih. Nah terus kadang juga kalau pas dia keluar sampai malam kan kadang bilang, dek ibu telepon bilang aku udah tidur. Oh jadi padahal dia itu lagi keluar gitu. Masih keluar. Dia itu jadi kayak nggak jujur gitu ya sama ibunya sendiri. Ya soalnya kan dia itu agak dikekang gitu loh mbak sama orang tuanya. Kan kebanyakan anak yang dikekang sama orang tuanya kan jadinya gitu. Oh iya. Kalau sudah di luar, setahu saya. Dia ini teman dari kapan ya mbak ya? Dari SMA atau Dari SMA? Dari SMA. Tapi dulu pas SMA sih biasa-biasa aja sih dia, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kayak jauh gitu loh bedanya. Kan kalau SMA dulu kan dia itu biasa gitu loh, nggak apa ya, nggak tanda-tanda sifat dia yang sekarang itu nggak ada lah intinya. Nah biasanya itu seperti apa kalau di waktu SMA? Apakah dia beda jauh apa ya, kayak sifatnya yang kelihatan banget beda dari sekarang itu gimana? Dulunya dia itu anaknya diem mbak, terus apa ya, nggak, kalau ada apa-apa itu langsung dikerjakan gitu loh mbak. Kayak kelihatannya dia itu rajin gitu loh Dulu waktu SMA rajin, lalu kalau sekarang waktu kuliah itu kayak beda banget gitu. Tapi kalau masalah tugas-tugas dia cepet mbak emang kerjanya. Tapi kalau ya itu tadi nggak bisa bersih-bersih, dia tuh kayak agak males gitu. Nah itu yang membuat Mbak Putri kayak nggak suka gitu ya. Nggak suka kalau punya teman sekamar, sekos itu kayak kurang rapi. Sedangkan Mbak Putri kan kalau menurut ceritanya tadi Mbak Putri ini kayak rapi banget ya gitu, suka bersih-bersih, masak juga. Kalau masak sih suka mbak emang. Gitu. Jadi kayak punya teman yang berlawanan gitu, Jadinya kayak nggak nyaman nggak gitu. nyaman. Kalau masalah kalau rapi sih nggak terlalu sih mbak, ya seenggaknya kelihatan bersih gitu aja sih, aku sudah nyaman. Terus kan kadang kalau nyuci kan bareng, nyuci baju kan kadang bareng itu. Kalau kadang juga sih gantian sih mbak kalau nyuci, tapi lebih sering aku nyuci bajuku sendiri. Soalnya apa, kalau dia yang nyuci itu lama, nggak apa ya, nunggu baju mau habis baru dia yang nyuci. Jadi nunggu numpuk banyak gitu ya, jadi juga kayak gimana, kayak enak gitu loh mbak. gitu. Lalu tadi kayak ibunya kan sering hubungi Mbak Putri buat tanya tentang dia lah. Apa sih yang sampean rasakan ketika ibunya ditelepon? Apakah merasa biasa aja, emang Mbak Putrinya seneng kayak ditelepon sama orang tuanya gitu, ataukah merasa terganggu atau gimana? Awalnya sih biasa-biasa aja mbak, awalnya. Cuman lama-kelamaan itu kayak nggak nyaman gitu loh mbak. Soalnya kan apa ya, aku itu juga punya kehidupan sendiri, nggak selalu mantau kegiatannya dia gitu loh. Soalnya kan kita juga beda fakultas, jadi kalau kuliah kan kalau pagi aja berangkatnya bareng. Kalau setelah itu ya jarang ketemu, paling ketemu lagi ya kalau di kos. Jadi agak terganggu gitu ya. Sama sering nggak sih mbak kayak ibunya itu minta bantuan Mbak Putri buat mantau dia, itu sering nggak? Ya kalau ibunya pas nggak dibalas gitu aja chatnya sama dia. Kalau apa ya, kalau kadang juga kalau dia lagi ada masalah, kan pernah sama dia ada masalah sama anak kamar sebelah, terus ibunya itu bilang, mbak suruh mbaknya sabar, suruh mbaknya gini. Oh gitu, jadi lewat perantara Mbak Putri ya, nggak langsung ke dianya gitu. Oh ya, lalu kayak ibunya itu berapa kali sih dalam seminggu itu kayak chat, misalkan sehari, kadang sehari sekali, kadang sehari enggak.
nggak sama Itu chat sekali. atau telepon? Chat. Chat. Oh, chat. Tapi Mbak Putri merasa terganggu gitu ya? Ya kalau keseringan sih ngerasa nggak enak gitu loh mbak, soalnya kan apa ya, ya ini tadi saya bilang saya nggak setiap hari bisa mantau dia gitu loh. Nanti kalau ada salahnya, kalau umpama saya menyampaikannya salah, nanti kan jadinya masalah. Oh iya. Lalu tadi kata Mbak Putri kan kalau dia sakit Mbak Putri yang disuruh jagain gitu sama ibunya. Nah itu gimana sih Mbak ceritanya? Kok disuruh jagain gitu? Karena gini loh mbak, kan aku kenal dia kan udah kelas SMA. Nah kan dulu aku di pesantren sih. Nah itu kamarku sama dia juga sebelah. Jadinya apa ya, kalau ibunya ke pesantren itu selalu ketemu gitu loh mbak. Jadi kayak ibunya itu udah kenal gitu loh. Kayak apa ya, wajar lah mbak gitu, kayak mama kalau nitip ya mbak, kalau ada apa-apa dijagain gitu loh. Oh ya dulu kalau di pesantren kayak gitu, sing suka nitip-nitip gitu ya. Tapi kan sekarang sudah kuliah ya Mbak ya, sudah gimana ya, kayak udah dewasa lah gitu. Masa ya masih suka kayak kalau sakit suruh minum obat suruh gitu. Masih Soalnya gitu itu kayak mbak, gitu. soalnya dia kalau sakit itu apa ya, kayak ya udah nggak mau minum obat, makan juga nggak mau gitu loh. Jadinya ibunya itu khawatir gitu loh mbak. Soalnya dia kalau sakit kalau gitu kan gini, orang kalau punya sakit mah terus nggak mau makan, nggak mau minum obat, jadinya kan Malah tambah sakit. malah tambah sakit. Oh ya, jadi kedepannya Mbak Putri ini mau gimana? Apakah mau tetap di kos yang lama sama temennya ini tadi, ataukah pindah ke kos yang baru? Pengennya sih pindah mbak, cuman masih bingung gitu loh alasannya apa, terus ngomongnya gimana. Ngomong ke siapa ini? Ke ibu kos atau ke temennya ini tadi? Ngomong ke ibu kos sama ke temennya, soalnya kan aku berdua, kalau nggak tinggal kayaknya kan jadi sendirian. Kalau sendiri sama berdua itu bayarnya beda. Beda. Kalau misalkan Mbak Putri nyoba gimana ya, kayak menjelaskan ke dia dengan sebenarnya itu gimana? Alasan sebenarnya yang mau pindah kos. Kayaknya sih enggak mbak, soalnya nanti kalau aku ngomong yang sebenarnya, jelas dia itu mikirnya aku lo nggak pernah ngelakuin itu. Kayak gimana ya mbak, ya orang yang ngelakuin salah kan lebih banyak, nggak mau ngelakuin apa salahnya. Gitu ya. Lalu kedepannya Mbak Putri mau gimana? Paling sih kalau bisa saya mau pindah kos saja mbak, pindah kos lagi ya. Apa ya, mau cari-cari kos dulu, kalau ada yang pas ya udah pindah, kalau enggak ya udah di situ aja dulu sampai nemu yang baru.